warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang visi dan misi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Taufiq Syihab. Saya akan menjelaskan visi dan misi. Visi berasal dari vision, merupakan pandangan jauh ke depan. Visi perusahaan adalah pandangan umum dari cita-cita yang ingin diwujudkan oleh organisasi atau perusahaan. Visi merupakan gambaran besar tentang masa depan organisasi yang akan datang, yang akan dicapai. Visi berupa suatu kalimat yang tegas, jelas, singkat, serta fokus terhadap arah pada suatu organisasi. Selanjutnya, merumuskan visi bisnis. Dalam sebuah visi harus memberikan gambaran dan pandangan terhadap kondisi yang akan terjadi pada suatu organisasi atau perusahaan di masa yang akan datang. Kemudian kita masuk ke misi. Misi adalah rangkaian kegiatan utama yang harus dilakukan organisasi dalam mencapai misinya. Jadi misi di sini adalah berupa action yang memang harus dilakukan agar visi dari suatu organisasi atau perusahaan dapat terwujud. Terus kemudian bagaimana cara merumuskannya visi dalam bisnis? Misi ini biasanya dimulai dengan keyakinan, keinginan, dan aspirasi seorang pengusaha. Apabila kita pemilik, bagaimana misi seorang owner atau pemilik bisnis biasanya didasarkan pada keyakinan yang memang menjadi tolak ukur, menjadi dasar bagaimana misi tersebut bisa terwujud melalui visi-visi pembisnis tersebut. Yang pertama, bagaimana produk dan jasa suatu bisnis ini dapat memberikan manfaat. Jadi memberikan kemanfaatan itu adalah poin utama, sehingga nanti pada waktu mewujudkan misi itu merupakan tanggung jawab dari para pembisnis. Terus kemudian jasa dan produk ini dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, di sini sangat ditekankan bagaimana segmen pasarnya, terus bagaimana cara memberikan kepuasan pada pelanggan, bagaimana tidak hanya pelanggan itu end user, tapi menjadi seorang pelanggan yang memang loyalitas dalam artian memberikan pelayanan terbaik bagi mereka, flow yang lebih baik bagi para pelanggan. Terus kemudian teknologi yang digunakan dalam produk ini akan menghasilkan produk dan jasa yang bersaing baik dari aspek biaya maupun dari aspek kualitas. Jadi kita harus memperbaiki kualitas agar tidak mengecewakan para pelanggan. Kita harus memberikan biaya yang terbaik. Kenapa? Agar daya beli konsumen terhadap produk atau jasa yang kita berikan ini memberikan suatu yang memang terjangkau bagi mereka. Terus kemudian kerja keras dan support dari pihak lain. Ini dapat menguntungkan bisnis karena bisnis akan tetap survive di situ, akan tetap bertahan, akan menguntungkan terlebih baik lagi, tidak akan memberikan kemanfaatan. Jadi tidak hanya berlangsung setahun, 2 tahun, bahkan selama-lamanya. Bahkan ini adalah bagaimana misi bisnis ini dapat mewujudkan suatu visi yang sudah digagas. Terus kemudian falsafah manajemen dari bisnis akan menghasilkan citra publik yang diinginkan dan dapat memberikan manfaat kepada keuangan serta psikologis kepada pihak-pihak yang berinvestasi karyawan. Lalu selanjut di sini ada keuntungan memiliki visi dan misi yang jelas. Yang pertama, terdapat keuntungan yang jelas di antara manajer dan karyawan. Kedua, memberikan dasar untuk semua aktivitas perancangan strategi lainnya, termasuk penilaian internal dan eksternal, menentukan tujuan, mengembangkan strategi, memilih antara berbagai strategi, merancang kebijakan, menetapkan struktur organisasi, mengelola sumber daya, dan mengevaluasi kinerja. Yang ketiga, menyediakan arahan. Yang keempat, memberikan poin penting untuk semua pemangku kepentingan di perusahaan. Yang kelima, menyelesaikan sudut pandang yang berbeda di antara manajer. Di sini ada contoh visi dan misi
dari berbagai perusahaan. Yang pertama ada Shopee. Mungkin kalian udah tahu Shopee itu adalah market terbesar di Indonesia yang memiliki visi menjadi mobile marketplace nomor 1 di Indonesia. Yang kedua ada visi misi dari BCA, yang ketiga ada dari Toyota, di mana Toyota itu menjadi perusahaan otomotif yang paling sukses dihormati di kawasan Asia Tenggara dengan memberikan pelanggan terbaik dalam kepemilikan kendaraan. Kemudian di sini ada visi misi Samsung. Visi dari Samsung menginspirasi dunia dan menciptakan masa depan. Oke, di sini ada motivasi yang harus kalian ubah di diri kalian sendiri dalam 1 tahun. Singkirkan orang-orang yang negatif, komitmen dan fokus pada tujuanmu, belajar dari kesalahan, kembangkan skillmu, dan kalau misalkan kalian udah sukses, udah punya segalanya, kalian harus jadi tetap rendah hati. Pokoknya rubah diri kalian yang di masa lalu kalian punya kesalahan banyak, kalian rubah jadi jauh lebih baik. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Kalau misalkan ada salah kata atau ucapan yang gak baik atau apapun, kita sama-sama di sini belajar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.